Halo semuanya, gue yakin banyak dari kalian yang bertanya-tanya kalau kita punya produk Bardi tapi di rumah kita nggak ada internet, nggak ada wifi-nya, itu kira-kira bisa atau nggak? Jawabannya bisa dan gue akan ajarin sebentar lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali. Sebelumnya gue mau berterima kasih dulu sama kalian yang sudah subscribe, karena kemarin beberapa hari lalu kita baru aja menembus 1000 subscriber pertama. Ini memang angka yang kecil banget, tapi buat channel yang bukan apa-apa seperti kami, ini tuh udah lumayan pencapaian yang luar biasa gitu. Nah, di video ini sebenarnya gue mau menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber gue atau komentar lah di video-video gue juga yang nanya, Bang, saya punya produk Bardi, punya device dari Bardi apa aja lah ya, misalnya bisa bulb kayak gini atau LED light atau yang lain, tapi di rumah saya nggak ada wifi bang, saya cuma punya handphone doang, bisa atau enggak? Nah, ini sebenarnya Bardi sendiri sudah menjawab bahwa itu bisa dilakukan. Kalian bisa cek sendiri di channel YouTube-nya atau di Instagram-nya, tapi memang nggak terlalu jelas, penjelasannya itu cepet banget dan kurang bisa dipahami. Jadi mungkin di sini gue akan bikin penjelasan yang cukup detail dan gampang untuk diikutin. Jadi kalian kalau mau nyoba sendiri nanti lebih gampang untuk ngikutin tutorialnya gitu. Yang paling pertama kalian harus punya ya pasti adalah produk Bardinya ya. Kayak gini misalnya, ini adalah LED bulb Bardi yang 9 watt RGB, jadi dia bisa berubah warna. Kalian bisa pakai produk Bardi apa aja tentunya, bisa LED strip, bisa stop kontak, bisa apapun aja produk Bardi. Yang kedua yang kalian harus punya adalah smartphone. Dan kalian harus punya dua untuk pertama kali aja. Jadi kalian butuh dua smartphone untuk setup pertama kali. Jadi perlu diingat, dua smartphone ini hanya untuk pada saat setting pertama kali. Nanti untuk selanjutnya pada saat sehari-hari kalian pakai itu cukup butuh satu handphone aja yang kalian punya gitu. Cukup satu aja. Jadi jangan takut kalian harus punya dua, bawa kemana-mana di rumah harus pakai dua handphone. Itu nggak sepenuhnya benar, karena itu hanya untuk pertama kali setup aja, dan sebentar lagi akan gue kasih tahu caranya. Sebenarnya gue punya dua cara dan gue akan ajarin kedua-duanya. Cara pertama ini cara yang disarankan sendiri atau direkomendasikan sendiri oleh Bardi di YouTube channelnya dan di Instagramnya ya. Oke, sebelumnya gue pasang dulu ini di tempatnya. Oke, untuk cara yang pertama ini, kita anggap handphone ini yang gue punya, ini Galaxy Note 9 ini sebagai handphone yang kalian punya. Dan ini sebagai handphone pinjaman. Kalian bisa pinjam ini handphone ke keluarga, ke teman, atau ke abang, ke adik kalian. Pokoknya di video ini kita menyebutnya adalah handphone pinjaman, dan ini handphone kalian sendiri. Oke, step pertama. Kalian aktifkan dulu hotspot di handphone yang kalian pinjam ini. Oke, aktifkannya seperti biasa, mobile hotspot. Nah, tapi sebelum kalian aktifkan, pastikan kalian tahu SSID dan password dari handphone yang kalian pinjam ini. Jadi SSID itu adalah username ya, username sama passwordnya tuh harus tahu, karena username dan password WiFi ini akan nempel ke device yang akan kalian daftarkan ini, akan diregister. Jadi pastiin kalian tahu, karena ini nanti harus disamakan dengan handphone kalian sendiri. Jadi SSID dan passwordnya harus sama di handphone kalian dengan handphone yang kalian pinjamkan. Saran saya adalah ganti username dan password di handphone yang kalian pinjam ini dengan username dan password yang ada di handphone kalian. Kenapa begitu? Harusnya kalian maunya username dan passwordnya sama dengan yang kalian punya ya. Jadi kita nggak ngikutin yang punya orang. Jadi kita ganti dulu, samakan dengan yang ada di sini. Yang ada di sini itu gue nyontek dulu ya. Di handphone kita sendiri. Oke, namanya adalah G6 8859. Passwordnya juga ganti, passwordnya 1-8. Oke. Sebenarnya ini terserah kalian mau samakan, mau diganti nanti di handphone kalian samakan dengan handphone pinjaman juga nggak apa-apa. Tapi kalau gue saranin yang di handphone pinjaman kita ganti, kita samain dengan yang handphone kita punya. Nanti tinggal balikin lagi ya, sebelum kalian balikin ke orangnya jangan lupa dibalikin lagi settingannya kayak kembali seperti semula. Oke. Setelah itu kita aktifin hotspotnya, mobile hotspotnya. Oke, sudah aktif. Setelah itu ini tinggal diistirahatkan aja di sini. Nanti kalau udah selesai kita tinggal balikin. Sekarang kita berpindah ke handphone kita sendiri, handphone yang kalian punya. Oke, di handphone kalian sendiri kalian langsung connect aja wifi-nya ke wifi yang tadi kita udah setting ya. Passwordnya tadi itu 23456778. Connect. Oke, sekarang kita sudah terkonek dari wifi yang ada di handphone pinjaman ini. Kemudian kalian jangan lupa download aplikasi Bardinya, ada di Play Store. Kalau di iPhone juga ada di App Store. Harusnya tadi kalian downloadnya sebelum pakai wifi orang ya, jadi pakai internet sendiri.
kalau belum punya account Bardi jangan lupa register dulu karena itu penting banget. Kalau udah punya account tinggal login aja. Ini daftarin itu kalau nggak salah nomor handphone ya. Oke, kalau sudah berhasil login, kita tinggal daftarin aja device baru. Kalau kalian belum punya device ini pasti masih kosong semua ya di halaman kalian. Kalau belum punya, kalau udah punya ini udah banyak. Itu ada di sebelah kanan atas yang warna hijau ada tanda plus, dipencet aja. Terus kalian pilih device-nya sesuai dengan device yang kalian mau. Kalau sekarang kan Smart Bulb 9 watt yang paling kiri atas ini. Saya klik. Oke. Pertama kali yang dia minta adalah WiFi. Jadi kita jangan lupa connect-nya ke WiFi yang dari hotspot dari handphone pinjaman ini ya. Masukin passwordnya. Oke, setelah itu reset device. Caranya untuk device ini, untuk Smart Bulb ini adalah dengan cara pencet saklar sebanyak 3 kali sampai dia blinking atau berkedip. Untuk device lain juga disesuaikan aja banyak caranya, tapi umumnya device Bardi itu punya saklar, punya switch sendiri yang biasanya di press and hold selama beberapa detik sampai dia blinking gitu. Kalau untuk Smart Bulb ini tinggal di saklarnya aja kalian ceteknya 3 kali ya, kayak gini. Oke, sekarang dia udah blinking. Karena ganggu kita taruh di bawah aja ya. Kalau udah blinking kayak gitu, kalian tinggal confirm bahwa dia sudah rapidly blinking. Oke, setelah itu sebenarnya tinggal nunggu aja sih, nunggu setting sampai selesai. Oke, di sini kita tinggal ganti namanya kalau mau. Ini udah sempat saya masukin sebenarnya lampu tidur, sebelumnya udah pernah saya daftarkan soalnya. Dan oke, terus kita coba tes ya. Udah bisa ya. Ini saya coba matiin terus ganti warna. Oke, sudah berfungsi di handphone saya sendiri menggunakan WiFi dari handphone pinjaman. Selanjutnya di handphone pinjaman kalian jangan lupa mobile hotspotnya diganti sesuai dengan password awalnya. Jadi jangan dibalikin dengan password yang udah kalian ganti. Oke, kalau udah dibalikin settingannya, tinggal kalian kembalikan kepada orangnya. Oke, sekarang kita kembali ke handphone kita sendiri. Handphone pinjamannya udah dibalikin, kita udah nggak membutuhkan lagi sebenarnya. Kalian coba tes, kalau misalnya sekarang gue mau menggunakan internet data ya, nggak pakai WiFi, dan mobile hotspot juga kondisinya mati, artinya device ini, lampu ini nggak connect kemana-mana. Kita coba buka, biasanya sih harusnya di sini statusnya offline, tapi kadang-kadang dia nggak update. Tapi untuk membuktikannya kalian coba aja. Di sini gue ganti-ganti warnanya, dia nggak ngaruh karena sekarang dia offline ya posisinya. Gue coba turn off juga nggak bisa. Untuk menyalakannya, kalian tinggal cukup aktifin aja mobile hotspot. Oke, karena username dan passwordnya tadi sesuai dengan handphone waktu kita daftarin, jadi dia otomatis begitu mobile hotspot kalian aktifin, tetheringnya diaktifin, dia akan otomatis connect. Biasanya tunggu beberapa detik. Oke, sekarang kita coba ya. Mati. Oke, kita ganti warna. Cakep. Sekarang udah berhasil. Jadi sekarang lampu ini atau device apapun nanti yang kalian coba itu sudah terkonek ke handphone melalui mobile hotspot aja, tethering, tanpa menggunakan WiFi rumahan kayak First Media atau IndiHome. Jadi berfungsi dengan baik kok. Jadi cuman bedanya kalau kalian menggunakan tethering ini kalian nggak bisa mengontrol device-nya dari jarak jauh. Jadi hanya pada saat kalian ada di sekitar device-nya, misalnya di kamar atau di rumah. Jadi sebenarnya fiturnya ya fitur untuk mengontrol jarak jauhnya nggak kepake, tapi ya nggak masalah. Biasanya kalau lampu kan memang dibutuhkan hanya pada saat kita di dekat device-nya ya, kecuali kalian mau mengontrol kayak AC atau water heater atau apapun yang memang dibutuhkan jarak jauh. Misalnya kalau AC kalian butuh nyalain kalau udah mau deket rumah, nah itu nggak bisa menggunakan cara ini karena kalian harus berada di dekat device-nya baru bisa digunakan. Oke, setelah itu kita menuju ke cara kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Sebenarnya cara yang kedua ini adalah cara yang pertama kali kepikiran sama saya sebelum saya lihat tutorial yang dari Bardi. Jadi ini sebenarnya lebih simple kalau menurut saya. Caranya sebenarnya sama aja. Jadi sekarang kita anggap handphone ini adalah handphone kalian sendiri yang tap, dan yang ini adalah handphone pinjaman. Kita balik ya sama yang tadi. Jadi pertama kali adalah kalian harus aktifin dulu mobile hotspotnya atau tetheringnya di handphone kalian sendiri.
aktifin mobile hotspotnya. Karena ini adalah handphone kalian sendiri, jadi kalian nggak perlu pusing untuk nyamain antara username dan password handphone kalian sendiri dan di handphone pinjaman, karena kita hanya perlu satu sumber hotspot aja ya, yaitu di handphone kalian sendiri. Jadi setelah diaktifin di handphone kalian sendiri, tetheringnya atau hotspotnya, kalian tinggal pinjam handphone dari teman kalian atau dari keluarga kalian. Dan kita pinjam sekarang untuk download dan install Bardi apps-nya, dan kita settingnya di handphone ini. Jadi sebenarnya sama aja seperti cara yang pertama tadi ya. Pertama kita install dulu aplikasinya. Jangan lupa kita pakai hotspot dari kita sendiri ya, jadi kita nggak pakai internet orang lain gitu ya. Jangan udah minjem gitu kan, jadi internetnya kalau bisa dari kita sendiri juga. Setelah itu lakukan registrasi device persis seperti tadi yang pertama kali kita lakukan di cara pertama. Kemudian setelah selesai semuanya, setelah bisa berfungsi dengan baik, device-nya terkoneksi dengan baik ya, dari handphonenya bisa dikendalikan, kalian tinggal uninstall aja aplikasi Bardi-nya dan kembalikan handphonenya kepada orang yang kalian pinjamin tadi. Kalian tinggal kembali ke handphone kalian sendiri. Di handphone ini kalian sebenarnya tinggal login aja, gampang banget. Jadi kalau udah punya aplikasi Bardi, kalian tinggal login aja menggunakan account yang tadi waktu kalian pakai setup pertama kali, karena semua device yang sudah kalian daftarkan ke account itu akan nempel terus ke account tersebut. Jadi sebenarnya kalian bisa aja di handphone lain, kalau kalian download aplikasi Bardi dan kalian login dengan account itu juga udah masuk. Jadi sebenarnya handphone tadi kita cuma pinjam buat download dan install aplikasi Bardi, register, setup segala macam sampai selesai. Habis itu tinggal uninstall lagi, balikin, dan tinggal sekarang login menggunakan aplikasi Bardi yang ada di handphone kalian sendiri. Jadi sebenarnya segitu aja yang mau gue sampaikan. Caranya sebenarnya simple banget. Kalian mau pakai cara pertama atau cara kedua itu bebas. Pertanyaannya, cara mana yang menurut kalian paling gampang dan paling simple lah ya untuk dilakukan? Kalau saya sendiri, saya lebih senang dengan cara kedua, karena cara kedua itu sebenarnya kita pinjam handphonenya aja cuman buat download dan install, kemudian kita register dan kita uninstall, tinggal balikin lagi tanpa perlu setting-setting wifi dan segala macam. Dan kita juga nggak pakai internet orang ya, karena internetnya kan kita pakai wifi dari handphone kita sendiri. Segitu aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat kalian, dan kalau kalian terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.